Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vika Febrianti Janika. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 5 tes pekan ke-6. Saya akan membuat FAM1 yang akan menerima string yang diawali AA, kemudian membuat FAM2 yang akan menerima string yang diawali BB, serta membuat FA yang akan menerima L2 concat L1. Pertama-tama mari kita buat FAM1-nya terlebih dahulu. Di sini saya akan membuat 3 state, yaitu A, B, dan C. Untuk state A, ketika dia menerima input A, maka dia akan berpindah ke state selanjutnya, yaitu B. Kemudian untuk state B, ketika dia menerima input A, maka dia akan berpindah ke state selanjutnya, yaitu C. Lalu karena kedua nilai yang dicari sudah ketemu, yaitu AA, maka C adalah final state. Jadi nilai apapun yang akan diinputkan setelahnya akan tetap diterima. Kemudian untuk FAM2 kita bisa membuat hal yang serupa, namun kita ganti ini menjadi state D, E, dan F. Untuk state D, ketika dia menerima input B, maka dia akan berpindah ke state E. Lalu untuk state E, ketika dia menerima input B, maka dia akan berpindah ke state F. Lalu nilai apapun yang diinputkan setelahnya akan tetap diterima. Selanjutnya kita akan membuat L2 concat L1. Kita copy paste dulu FAL2 dan L1-nya. Ada beberapa aturan untuk membuat FAL2 concat L1. Pertama, untuk setiap executed state di L2, gambarkan busur ke state yang ditunjuk oleh inisial state L1 dengan label yang sama seperti busur dari inisial state ke state itu. Maka di sini kita gambarkan dari state F ke state B yang ditunjuk oleh inisial state A dengan label yang sama dari state A ke state B, yaitu A. Lalu, accepted state di L2 akan tetap accepted jika initial state di L1 adalah accepted state. Namun di sini A bukanlah accepted state, maka F di sini bukan lagi accepted state. Kemudian kita hapus tanda initial state dari A. Oke, kurang lebih seperti ini bentuk L2 concat L1. Selanjutnya, untuk menentukan apakah FA tersebut DFA atau bukan, serta membuat minimasi DFA-nya, akan dijelaskan oleh rekan saya, Kak Dimas. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dimas Ardiansyah dari kelompok 5. Di sini saya bersama rekan saya, yaitu Vika Febrianti Jatnika. Dan di sini saya akan menjawab untuk soal pada bagian pertanyaan, yaitu apakah FA tersebut DFA atau bukan. Jika bukan DFA, ubah menjadi DFA. Dan soal apakah DFA tersebut merupakan DFA minimum. Jika bukan, ubah menjadi minimum DFA. Untuk jawabannya sendiri yaitu FA tersebut bukanlah merupakan DFA karena terdapat no transition applicable. Jadi misalkan jika kita di sini saya mempunyai FA untuk L1 yaitu pada state Q0 jika kita menginputkan string B itu maka akan masuk ke state yang dimana ini tidak akan melakukan transisi ke state berikutnya. Begitu. Sehingga string B dan C tidak diterima. Oke, langsung saja saya akan membahas untuk pada bagian DFA-nya. Di sini saya sudah membuat untuk DFA-nya, yaitu pertama, jadi di sini ada dua state yang
yang dimana sudah saya gabungkan untuk dijadikan deva. State Q3, Q4, Q5 eh, merupakan FA L2, sedangkan Q0, Q1, Q2 ini merupakan FA L1. Jadi untuk DFA-nya sendiri yaitu dari Q3, jika kita inputkan sebuah string inputan B, maka eh, maka state akan melakukan transisi ke Q4. Eh, Kemudian untuk di state Q4 ini, jika kita inputkan string inputan B, maka set akan melakukan transisi ke Q5. Dan di Q5 ini, dia akan membaca eh, jika jika kita inputkan B dan C, maka set tidak akan melakukan transisi. Namun jika kita inputkan A, set akan melakukan transisi ke eh, yang dimana Q1 ini kita perlu membaca eh, string dengan awan A, A, A dan A. Gitu, jika kita inputkan jika kita inputkan string A pada state Q1, maka state akan melakukan transisi ke Q2, yaitu final state. Namun jika kita tidak menginputkan sesuai dengan kriteria yang ada di sini, pada Q4 atau Q3, di Q3 ini jika kita tidak menginputkan string B, maka state akan melakukan transisi ke Q6 yang dimana ini merupakan state baru untuk membuat sebuah fully defined gitu. Kemudian dari Q6 ini, jika kita menyebutkan string B, maka set akan melakukan transisi ke Q4 sampai dia membaca string dengan awalan huruf B dan B. Begitu juga untuk apa namanya, untuk FA L1, jika menyebutkan B atau C pada state Q0, dia akan melakukan transisi ke Q6. Dan jika kita inputkan A, maka state akan melakukan transisi ke Q1 sampai dia ngebaca string awalan dengan huruf A dan A. Gitu. Dan jika kita sudah mencapai final state, kita bisa menginputkan string apapun di inputan berikutnya. Gitu. Selanjutnya untuk minimum DFA-nya sendiri ini saya sudah buatkan dengan mengeliminasi beberapa state. Jadi di sini terdapat total ada 6 buah state sebenarnya, namun ini dimulai dari 0. Untuk minimum DFA-nya sendiri dimulai dari Q3, hampir mirip dengan DFA, cuman ini lebih di perkecil lagi gitu. Untuk yang minimum DFA sendiri, jika kita inputkan string B pada Q3, maka akan melakukan transisi ke Q4, dan pada Q4 ini jika kita inputkan huruf B, maka akan melakukan transisi ke Q0. Dan di Q0 ini proses akan berlanjut untuk jadi apa namanya, ngebaca string dengan awalan huruf A dan A gitu. Namun jika kita tidak menyebutkan sesuai dengan apa yang kita apa yang sesuai di state finite automata perhatikan, maka
Q3 akan melakukan transisi ke Q5 gitu. Yang dimana di Q5 ini akan diteruskan lagi ke Q6 jika inputan tidak sesuai apa yang apa namanya, tidak sesuai apa yang kita perhatikan gitu.